Itu yang penting Pak Sumarji dan juga pasti para supporter juga setuju. Jangan sampai kemudian peaknya hanya di sini. Karena penentuan peak itu penting. Masih ada, kita harapkan insya Allah bisa melaju Olimpiade. Sehingga kemudian peaknya sampai di situ. Saya punya kutipan. Ini yang saya dapatkan dari pemberitaan di media, apa yang disampaikan oleh Coach Sinteyong kepada para pasukannya. Jadi saya akan bacakan, saya kutip supaya lengkap tidak salah. Saya bilang ke anak-anak saya itu untuk percaya saja sama saya dan ikuti saya dan bersama kita bisa melangkah ke final. Itu yang disampaikan oleh Coach Sinteyong. Nanti mungkin Pak Sumarji yang langsung ada di sana menjadi saksi mata bisa bercerita. Sebenarnya bagaimana cara Coach Sinteyong membakar semangat, memotivasi para pemainnya sehingga kita lihat. Kalau kata Bung Toel tadi nggak ada lagi pemain timnas yang seperti yang biasanya kita lihat. Nggak ada stamina, endurance nggak ada, mentalnya drop. Nanti Pak Sumarji bisa cerita lebih lanjut. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya punya satu narasumber lagi yang baru tiba di studio dan belum tadi pada saat jeda iklan sudah cerita ini kita sudah satu kaki satu langkah di Olimpiade. Begitu tinggi optimismenya. Senang saya kalau mendengar semangat dari sosok yang satu ini, Bang Egy, Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Selamat malam Putri. Nggak nyesel, nggak tidur, nggak sedih karena begitu senang begitu kan melihat tadi sampai jam 4 pagi tadi. Lebih kan karena kan habis itu kita coba lihat lagi adegan penaltinya. Betul. Nggak tidur sampai sekarang. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana kegembiraan yang dirasakan para pemain. Tapi kita aja senang banget mereka euforia. Ketat itu kan. Habis pulang sebelum pulang saya lihat di videonya mereka nyanyi-nyanyi sama para supporter kita di situ. Timnasku menang lagi, timnasku, para pemainnya juga joget tuh di pinggir lapangan tuh, tanya Pak Sumarji dan Justin Hapnernya. Sesudah itu pasti ada aturan-aturannya mereka kan. Betul. Menikmati dulu lah kemenangan pada hari ini. Gitu. Sesudah itu besok akan ketat lagi. Tapi saya sangat gembira dengan kemenangan itu karena tadi saya dengar sendiri dari Toel. Saya rasa ini yang sedang ditunggu oleh semua orang bahwa sebelumnya Toel itu menilai Sintayong itu 80-20, kurang lebih gitu ya. 80-nya itu ada kritik, 20-nya itu pasti ada hal yang bagus. Dengan kemenangan ini, kata Toel pada saya tadi, ini saya kutip aja, nilainya menjadi 70% positifnya dan 30% kekurangannya. Jadi artinya mengalami kenaikan 150% loh. Bang, tadi kan angkanya ya. Tadi saya sudah tanya berulang kali, lebih dari sekali. Jadi saya sudah percaya ya, sudah yakin akan kualitas dari Coach Sintayong. Sudah saya tanya berkali-kali. 70%, di angkanya 70%. Sudah mengatakan bahwa itu kata kuncinya yang Pak Marji, konsistensi yang masih ditunggu. Oke, baik. Nah, bicara konsistensi tentu ada hubungannya juga dengan bagaimana upaya dari pelatih Coach Sintayong ini untuk bisa memompa, memotivasi para pemainnya. Pak Sumarji bisa cerita nggak sama kita, apa yang sebenarnya selama ini dilakukan ataupun juga disampaikan oleh Coach STY kepada para pemain selama berada di Qatar, Pak Sumarji? Baik, terima kasih. Tadi apa yang Mbak sampaikan tadi ya, jadi itu sering dan berulang-ulang disampaikan oleh Coach Shin. Pemain itu wajib percaya dan harus mengikuti apa yang dimau oleh Coach Sintayong. Itu yang selalu disampaikan. Ketika pemain tidak mengikuti ya jangan salah, dijewer, kadang-kadang dimarahi. Kalaupun tetap ngotot ya jangan berharap ada di timnas, pasti dicoret lah kan, seperti itu, dikeluarkan dari timnas. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan soal motivasi ya. Jadi memang motivasi mungkin nanti Bang Effendi ya, Prof. Effendi Ghazali kemarin tak kasih video ya bagaimana saya bersama Pak Edri memberikan motivasi kepada para pemain bersama-sama dengan Coach Sintayong. Tapi selama ini memang saya tidak pernah mempublish kaitannya dengan motivasi itu ya. Karena kan saya berharap supaya hanya tujuannya supaya para pemain itu betul-betul mau bekerja, kerja keras sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih gitu. Karena saya tahu bahwa memang saya mengakui Coach Sintayong ini punya kemauan yang sangat keras ya, sangat keras dan dalam memberikan pemahaman, memberikan motivasi kepada para pemain gitu. Sehingga kalau para pemain tidak mengikuti kemauannya Sintayong ya pasti akan jadi masalah gitu. Itu yang selama ini ada, tapi tujuannya sangat baik baik ya. Baik kaitannya dengan soal satu, konsistensi dengan bagaimana para pemain itu untuk disiplin gitu ya, disiplin mulai dari disiplin waktu dan semuanya
disiplin latihan, disiplin istirahat, macam-macam lah pokoknya harus disiplin Baik. betul. Baik. Yang kedua berkaitan dengan soal fisik dan lain sebagainya. Jadi betul-betul Coach Shin ini konsistensi untuk tetap menjaga itu semua sampai dengan peak para pemain itu betul-betul bagus. Baik, Seperti itu. Pak Sumarji, ada satu lagi yang mungkin bukan hanya saya yang penasaran, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa mengeksekusi adu penalti untuk menentukan keamanan itu beban mentalnya luar biasa. Pada saat akan masuk ke sesi tersebut setelah extra time selesai, apa yang dikatakan oleh Coach Sinteyong? Dan juga bagaimana proses saat itu memilih siapa yang menendang pertama dan sebagainya. Pak Sumarji mungkin bisa cerita. Ya, yang pertama, para pemain yang ditunjuk 11 itu adalah pemain yang memang betul-betul punya percaya diri, gitu ya. Percaya diri. Kalau tidak percaya diri, ragu-ragu, mundur, gitu. Nah, seperti itu. Seperti kemarin kita lihat, tahu sendiri, kalau memang merasa tidak yakin, ya jangan ikut, gitu, ragu, gitu. Itu semua begitu kita sudah akan adu penalti, dikumpulin semua, kata-kata itu yang pertama. Kamu sanggup? Oke, maju. Kalau enggak, jangan. Gitu. Enggak boleh ragu-ragu. Seperti itu. Baik, luar biasa memang. Tapi Coach Sinteyong aja kelihatan menutup matanya itu pada waktu terakhir itu. Pak Sumarji ikut nutup mata nggak waktu terakhir sesudah ada giliran kedua Ramadan Sananta dan Arhan pertama ya? Itu ikut nutup mata gini nggak tuh Coach Sumarji? Jadi Pak Sumarji. Jujur saja saya benar-benar ini merasakan wah ini kalau kayak begini nih ya stres ya terus asam lambung naik ya sehingga betul merasakan aduh campur aduk lah.